Baik, selamat malam untuk abang dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Rosker Sumarto Silaban dengan NIM 14S215. Baiklah, izinkan saya di sini untuk mempresentasikan pengerjaan praktikum IMM modul 5, yaitu microcontroller dan database configuration. Jadi pada praktikum kali ini itu ada daftar tugas. Yang pertama itu mengimplementasikan dan buat laporan berupa langkah-langkah percobaan dalam konfigurasi antara microcontroller dan database. Yang kedua itu melakukan tugas satu seperti modul sebelumnya itu untuk mengirimkan dua data sensor, yakni suhu dan kelembapan, secara real time. Jadi pada langkah pertama itu kita membuat kode Arduino untuk menghubungkan ESP di sini 3SP8266 dengan DHT11 dengan menggunakan aplikasi Arduino IDE dan serta membuat rangkaiannya. Yang kedua itu kita membuat kodenya untuk menghubungkan ESP8266 dengan jaringan internet yang kita miliki dengan menggunakan kode access point dengan menggunakan SSID, password, dan host IP address pada laptop kita dari sumber jaringan yang kita gunakan. Di sini kita membuat library ESP8266, Wi-Fi, dan HTTP client. Kemudian di sini kita membuat SSID-nya, password, dan host IP-nya itu dari PC kita masing-masing. Kemudian kita mendeklarasikannya LED itu di general pin input output 0, atau di sini di ESP-nya langsung itu D3, dan ini GPIO 5 atau pin D1. Kemudian kita membuat kode akses link dari database yang akan kita gunakan. Jadi langsung saja. Pada langkah selanjutnya itu kemudian membuat file PHP untuk menerima dan mengakses hasil dari sensor DHT11 dan SP-nya tersebut. Di situ ada beberapa code, yaitu kirim data, cek sensor, cek kelembapan, dan indeksnya. Setelah itu kita verify dan upload code-nya itu ke dalam modul SP-nya. Jadi pada saat upload itu lampu LED merah akan menyala. Setelah berhasil melakukan penyambungan WiFi kepada modulnya, LED warna hijau akan menyala. Itu tandanya temperatur suhu dan kelembapannya dapat terbaca. Nah, langsung saja kita kepada code-nya. Jadi di sini kita memasukkan include library ESP8266 Wi-Fi serta HTTP client. Kemudian kita include DHT header-nya. Kemudian kita mendeklarasikan, mendefine DHT pin-nya itu, pin output-nya itu di GPIO 4 atau di pin D2. Kemudian kita mendefine DHT type-nya itu DHT11 sebagai sensor suhu dan kelembapan. Kemudian kita membuat access point-nya itu, SSID-nya itu sesuai dengan wave yang saya gunakan di sini, yaitu MARC dengan password sebagai berikut, dan host IP-nya itu kita bisa mencarinya melalui CMD dengan itu config. Di sini 192.168.46.214 dan sesuai dengan di sini. Kemudian kita mendeklarasikan LED-nya itu
di GPIO 0 atau D3 pada pin D3. Kemudian LED testnya itu di GPIO 5 atau pada pin D1. Kemudian kita pada void setupnya serial bagging 9600 di HT bagging. Kemudian kita deklarasikan pin mode-nya itu LED sebagai output dan LED testnya itu sebagai output juga. Kemudian pada hostname wifi-nya itu node MCU dan bagging SSID password. Jadi ketika status wifi-nya itu sudah connected atau dalam proses mencari, LED testnya itu akan mati selama proses mencari. Jadi ketika koneksi berhasil, pada LED test itu akan menyala dan akan memprint wifi local IP-nya. Kemudian pada void loop-nya ini, jadi pada serial monitor akan menampilkan yaitu kelembapan dan serta value-nya dan suhu dan value-nya juga. Kemudian di sini saya wifi client saya gunakan pada port 80, kemudian menggunakan HTTP client linknya itu dengan HTTP slash host IP saya yaitu 192.168.46.214 IMM 2022 dan kirim data .php. Jadi ketika suhunya itu saya di sini membuat suhunya itu ketika darat dia lebih besar daripada 30, LED-nya itu akan menyala, dan ketika suhunya lebih kecil daripada 30, LED-nya itu akan mati. Baik, kita lanjutkan kepada PHP-nya itu. Di sini ada berapa yaitu? Langsung saja kita saya cek ada indeks. Di sini saya beri titelnya itu temperatur ruangan horas. Kemudian di sini kita pakai input nilai dari cek sensor. Kemudian di sini kita include dari cek sensor .php-nya. Kemudian kita di sini saya memakai foto yang di sini yang terdapat di foldernya. Kemudian pada ini cek sensor saya menghubungkannya itu pada localhost root IMM pada folder IMM 2000 pada link IMM 2022. Kemudian saya memilih dari select dari sensor. Kemudian di sini menginput nilai data dari nilai sensor. Langsung saja kita pada proses pengerjaannya itu. Jadi di sini saya sudah merangkainya terlebih dahulu. Pada LED-nya itu kita sambungkan kepada LED-nya itu kita sambungkan pada GPIO 5 atau pada D1, dan yang satunya lagi kita sambungkan kepada ground, dan satu lagi itu kepada VCC atau 3 volt, dan satunya lagi kepada ground. Dan di sini saya menggunakan menyambungkannya itu lampunya dengan resistor dan menyambungkannya kepada ISP8266. Kemudian di sini terdapat sebuah sensor di ATS 11. Di sini pada
pada pin positifnya itu saya sambungkan kepada VCC 3 volt. Kemudian pin negatifnya saya sambungkan kepada ground di sini. Kemudian pada pin outputnya itu saya sambungkan kepada pin GPIO 4 atau pin D2 di sini. Kemudian kita cek pada di sini saya sudah membuat websitenya terlebih dahulu. Pertama, kita hidupkan SAMPP-nya pada Apache dan MySQL. Kemudian setelah SAMPP-nya aktif, lanjut kita pada localhost. Di sini saya sudah membuat sebuah database yaitu MM 2022. Di sini ada tabel berupa sensor. Kemudian pada webnya itu localhost MM 2022 di sini. Di sini sebelumnya saya ubah secara manual 10 untuk dapat mengetahui perubahan pada sensornya berikut. Kemudian di sini saya sambungkan dulu ESP dengan PC-nya menggunakan port. Kemudian kita lanjut pada ini pada Arduino-nya. Kemudian kita verify dulu. Kita verify agar tidak ada terjadi kesalahan pada saat mengcompile. Di sini statusnya udah done compiling, kemudian kita lanjut mengupload pada ESP-nya. Pada saat mengcompile ini LED warna merah akan menyala. Jadi selama proses mengcompile itu LED-nya ini akan menyala. Exit status. Kemudian pada saat dia di sini statusnya mencari, LED warna merahnya itu akan mati dan kita tunggu proses saat ESP8266-nya sudah tersambung kepada WiFi. Karena ini akan membutuhkan waktu sedikit lama. Kita tunggu berapa saat. Baik, di sini sudah terbaca yaitu kelembapannya 77 dan suhunya itu 24,1.
Jadi sini ketika suhu dan kelembapannya itu sudah terbaca, di sini status dari ininya LED-nya. Di sini saya menggunakan LED berwarna biru akan menyala dan posisinya yang LED tesnya tadi itu sudah mati menandakan dia sudah terhubung pada WiFi. Dan sini status pada LED warna birunya itu sudah menyala yang menandakan suhu dan kelembapannya sudah dapat terbaca dengan baik. Kemudian kita tes pada database configuration-nya itu. Baik, di sini sudah dapat terhubung dengan baik, yaitu status pada LED warna birunya. Kita tes pada di sini simulasinya sudah dapat terbaca dengan baik. Dan di sini kelembapannya sudah dapat terbaca. Jadi jadi sekian hasil dari presentasi pengerjaan pada modul 5 kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya Horace Laban dengan NIM 14S215. Pamit undur diri. Terima kasih.